Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Ketemu saya lagi dalam kesempatan ini berkenaan dengan program kuliah online ya. Saya masih belum tahu kenapa teman-teman banyak yang belum upload e-learning ya. Padahal kita sisa tinggal besok ya. Pertemuan 4 kali. Itu bukan tugas yang berikan untuk tidak diisi ya, itu diisi dalam rangka semua materi sudah saya berikan ya. Tolong dibaca ya, dibaca itu pedoman skripsi yang saya kirim, contoh skripsi, modulnya ya. Nanti pelan-pelan akan saya bahas pertemuan 1, 2, 3, 4 gimana Anda bisa dapat judulnya. Di sini bisa dilihat ya, variabel ya. Kamu mesti tahu tuh variabel X, X2, Y. Di sini kerangkanya. Ini harus kuat. Nah, untuk sampai ke sini ya mesti dibaca artikel yang kalian untuk di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan pertama adalah tugasnya membuat judul ya, itu berupa fenomena, pemikiran teman-teman mengenai kondisi yang ada di perusahaan masing-masing. Kalau belum bekerja ya cari. Di sini bukan kuliah biasa. Metodologi adalah bagaimana cara meneliti, observasi, wawancara, tanya, berbicara, baca. Nggak bisa kalau seperti ini. Saya lihat kemarin masih nol semua uploadnya. Ini kalian gimana bisa lulus? Walaupun kita online tetap belajar seperti biasa. Ya mumpung stay at home gitu. Kalau masih bekerja sempatin waktunya. Tetap objektivitas saya lihat dari absensi. Tugas, ingat tugas juga banyak. Setelah ini pertemuan 4, 5, 6 saya harus kasih tugas sebelum UTS. Nah, UTS itu tugasnya pertemuan 1 sampai 7. Ya, tugasnya adalah mapping jurnal yang dari artikel. Pertemuan depan 2 artikel, tambah lagi 2 artikel lagi. Ya, ini mesti kuat nih, variable dependent. Untuk sampai ke sini kita nggak ada kesempatan kuliah, baca bukunya itu kemarin saya kasih modul-modulnya, dilihat skripsi kayak gimana cara buatnya. Di sini kan kerangka jelas nih. 3 variabel ya. Bukan 2 variabel, 3 variabel. Variabel X1, X2 dan Y. Di sini dependen adalah yang mempengaruhi atau disebut independen karena bebas, namanya variabel bebas nih X. Ini variabel terikat. Jadi Y dipengaruhi oleh X, makanya panahnya ini semua ada artinya. Kenapa ini putus-putus? Karena ini nggak boleh kepotong, karena ini ada hubungannya. Kenapa ini mesti begini? Ini namanya H3, ini namanya H2, ini H1. Nah, ini variabel X1 ini teman-teman mesti kuat. Dapetnya dari mana ya? Pertemuan pertama itu ya judul. Ya judul kamu kan cari contohnya. Ada masalah apa? Misalnya kalau yang di marketing ada masalah kualitas pelayanan. Ya, kualitas pelayanannya kurang bagus, ceritakan dengan kondisi seperti COVID tidak maksimal. Yang kedua misalnya citra ya. Nah, untuk dapat teori itu dari mana? Ya itu artikel tadi saya lihat di bab 2 ada landasan teori, makanya baca. Kekurangan kalian adalah nggak mau baca, nanya langsung ke dosennya, dikasih materi nggak dibaca, ya nggak akan ketemu judulnya lah. Lihat itu, lihat udah dikasih contoh semua. Kamu cek mata kuliah yang lain ada gak yang kasih materi selengkap saya? Pedomannya sudah ada. Tugas akhir proposal di mata kuliah ini. Mapping jurnal lihat di bab 2. Pelan-pelan nanti habis ini akan saya perhatiin. Ada yang langsung nanya, Pak gimana bikin proposal? Ya gak bisa loh, dia gak ikutin step-stepnya. Udah gitu dari satu kelas 40 orang kalian yang baru atensi baru 7 orang. Ini udah hari kedua. Gimana mau lulus? Gak bisa. Ini metodologi ya, bukan mata kuliah biasa. Ini ada cikal bakal kalian bisa lulus nantinya. Di Umpam ada 2000 lebih mahasiswa yang belum lulus karena skripsi. Karena nggak bisa bikin skripsi. Ya, karena metodologinya belajarnya asal-asalan. Nah ini mesti kuat ya. Nah, jadi ini saya bicara di sini mengenai variabel, di sini mengenai kerangka. Sekarang kita bicara kenapa kalian nggak bisa dapat judul. Ini judul ya, kita bicara pertemuan 1.
Judul itu adalah yang kamu lihat di perusahaan tempat kamu kerja ada masalah apa, berkenaan dengan variabel tadi, pemasaran, kalau keuangan, profitabilitas, solvabilitas, misalnya contoh NPV belajar di MKU, lihat apakah investasi boleh ya, bagian keuangan, investasi, pajak itu masuk bagian manajemen keuangan. Lihat contohnya udah saya kirim ya, misalnya mengenai saham ya, laporan keuangan itu bisa semua dianalisis ya, kenapa ini jadi profit, laba, lihat laporan keuangan. Kalau yang di bagian keuangan lebih banyak ke perusahaan yang sudah TBK. Kalau yang belum, kalian bahas laporan keuangannya ya, nggak perlu lihat dari laporan keuangan yang di saham-saham itu yang terbuka PP yang sudah go public ya. Jadi di judul itu kenapa nggak ketemu ya, kalian nggak tahu masalah ada apa di perusahaan Anda tempat bekerja, apa-apa yang mau dianalisis gitu, mana tahu judulnya nggak bakal ketemu. Lihat contoh skripsi ada judul, lihat artikel ada judul, lihat semua, kaitkan ketiga variabel itu. Di pertemuan kedua itu teori, buka artikelnya, di teori ada namanya landasan teori di bab 2 itu. Ada juga namanya tinjauan pustaka, itu ada teorinya, misalkan teori kepuasan, teori kualitas pelayanan, itu lihat di bab 2 dijelaskan di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga mengenai teknik mengenai ketiga itu ini, yang kedua mengenai teori, ketiga tentang teknik ya, teknik metodologi ya. teknik apa namanya, metodologi, teknik apa, ilmiah ya, tentang ilmiah ya. Jadi di situ teman-teman mesti bisa, penelitian itu ada dua, yang ilmiah mana ilmiah ya. Kita ilmiah metodologinya seperti apa, lihat di buku Sugiono, searching menggunakan apa, kualitatif. Di sini saya nggak sempat menjelaskan kualitatif, bisa nggak kualitatif, bisa. Bedanya kuantitatif dengan kualitatif adalah ketika kuantitatif kita akan menggunakan SPSS, di kualitatif menggunakan di kualitatif menggunakan wawancara. Nah, karena kita tidak ada waktu untuk tatap muka, agak sulit menjelaskan kualitatif ya. Jadi kesempatan kita secara general menggunakan kuantitatif ya. Jadi pertemuan keempat mengenai masalah, rumusan dan masalah. Udah ketemu masalah, ketemu rumusan masalah. Kemarin saya udah jelasin sedikit. Bedanya masalah nanti di pertemuan berikutnya ada masalah dan hipotesis ya, hipotesis. Nanti sekarang masih rumusan masalah. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau teman-teman nggak baca materinya nggak akan bisa ya. Yang sedang lagi bimbingan aja sekarang mereka kelabakan. Nah, teman-teman kesempatan lagi belajar ini, baca dulu, baca materinya, teorinya, setelah itu baru bisa mengerjakan ya. Tolong di-encourage teman-teman ya, masa dari 36 satu kelas baru 7 orang, ini pengaruh ya absennya. Nanti tugas berikutnya adalah cari 2 artikel lagi. Nanti tugas sebelum UTS adalah mapping di rumah ya. Nah, di sini rumusan masalah ya, biasanya ada 3 karena variabelnya 3 ya, rumusan masalahnya 3. Misalnya rumusan masalah itu berupa pertanyaan, ingat ke apakah ya. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Apakah X3, apakah X1 dan X2 berpengaruh secara simultan? Ingat ya, simultan bersama-sama, ini yang tadi begini. Ini simultan. Nah, ini namanya H3. Nanti di sini di hipotesis
simultan ini ya, bersama-sama X1 dan X2 seperti ini. Jadi teman-teman, saya harap buka modulnya, baca, sering baca. Nggak bisa kalau mengerjakan ini, nggak bisa. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya susah jawabnya, jadi kalau teman-teman nggak baca dulu baru bertanya, jadi asal nanya. Sampai sekarang memang nggak gampang dapat judul, tapi diskusikan aja di dalam e-learning itu supaya atensi kalian masuk, termasuk atensi saya. Kalau kalian nggak masuk dalam e-learning ya nggak bisa ya. Jadi banyak pertanyaan yang keuangan mesti lihat laporan keuangan ya, PBK. Kebanyakan kalau keuangan menganalisa laporan keuangan berarti pakai data sekunder. Ingetin, data sekunder bukan data primer, beda sama marketing menggunakan data primer, data yang langsung saat itu, kalau saat ini dapatkan. Kalau sekunder, data yang sudah ada di perusahaan, dianalisis kenapa ini profit, kenapa tidak profitnya keuangan ya. Oke, sebentar itu dulu. Saya harap tolong bisa WA saya ya. Ini mungkin belum tentu efektif, tapi setidaknya memberikan gambaran ya. Intinya baca ya, tolong dibaca tuh materi-materi yang saya berikan ya. Kalau nggak dibaca mana bisa ya. Demikian, tidak bisa juga terlalu lama durasi dalam membuat video ini, akan membuat kalian terlalu lama. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.